Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas TI 19B1 kelompok 2 mata kuliah Kewirausahaan, dosen pengampu Ibu Indah Wahyu Tami. Di sini kami ingin mewawancarai usaha kuliner Martabak 24. Anggota kami adalah saya sendiri, Julfian Arda Pamungkas, Zaid Muhtar Effendi. Saya Teguh Ardiantoro. Saya Ilyas Riki Martuti. Dan saya Muhammad Lutfi. Demikian perkenalan dari kelompok kami. Kemudian selanjutnya adalah video wawancara dengan owner dari Martabak 24. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman kesempatannya buat udah main ke tempat saya di Martabak 24. Jadi perkenalkan, nama saya Guntur. Saya selaku owner Martabak 24 juga selaku CEO-nya. Jadi masih merangkak jadi jabatan CEO. Semua masih tak kerjain by saya sendiri, dari otak sampai eksekutor masih saya. Jadi shift everything operation. One man show. Terus kalau rumah asli saya Sukoharjo, udah berkeluarga, anak satu, istri satu. Oke, jadi untuk sejarah Martabak 24 itu dulu itu kan karena saya sendiri pun juga pengen punya usaha kuliner, tapi saya tidak tahu memulainya harus dari mana, dan saya juga nggak tahu namanya buka apa, usaha kuliner apa. Pada akhirnya terus ya wis lah, memulai dari apa yang saya sukai dulu, makanan apa yang dari saya sukai. Kebetulan martabak itu juga suka, karena dulu sering dibeliin orang tua saya itu di daerah Warung Pelem, di pasar gede ke utara. Akhirnya dari situ saya belajar bikin, diajarin orang sama ahlinya. Terus kemudian nggak cukup sampai situ kan, kalau hitungannya di usaha, kalau saya tidak punya sesuatu pembeda dari tempat lain, itu sama aja saya cuma ya udah perang harga, perang di pasar red zone, zona merah, namanya zona merah. Padahal kan ini marketnya sudah berdarah-darah. Pada akhirnya terus saya pikir ini harus ada sesuatu yang beda dengan yang lainnya, sebuah inovasi, sebuah gebrakan. Akhirnya saya belajar keluar kota, ke Kudus, ke Surabaya. Itu yang belum pernah ada di Sukoharjo, belum ada sini. Akhirnya ketika saya sudah punya sesuatu pembeda, saya bawa ke Sukoharjo. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih terus berkembang dan berinovasi terus. Jadi kalau kita jadi pengusaha jangan pernah berhenti berinovasi, itu kuncinya. Lama mas, itu dulu saya lulus kuliah 2014, terus kemudian kerja dulu setahun, terus belajar setahun di 2016, dan baru berani buka itu di 2017. Jadi ya mungkin karena memang dulu nggak pengen keburu-buru ya, soalnya menurut saya F&B itu susah-susah gampang, jadi bukan sesuatu yang harus dicepet-cepetin. Kalau filosofi sebenarnya dulu ini juga ya ngarah ya mas, bukanya 24 jam, karena dulu bukanya online, jadi kita nggak punya toko fisik. Akhirnya teman-teman nongkrong dan sebagainya itu kalau pesen ya tak bikinin, mau jam 12 mau jam 1, selama saya masih bangun sampai saya tidur
isi tak layani. Akhirnya ya sudah Martaba 24 wae 24 jam. Ya, dari online, dari kan pembuatan di rumah. Tuh, karena tidak punya toko fisik, ya wes. Selama aku cek melek tekan aku rong turu tak layani terus pokoknya. Sementara 3, baru 3. Kita sentralkan sini, pusat Sukoharjo. Jadi Sukoharjo itu kita set up untuk pusatnya. Jadi ya untuk saat ini masih pembaruan terus, pemberbaruan biar benar-benar pusat itu ya layaknya pusat, semua perfect dari segi operasional, segi apa-apanya semuanya perfect. Bukan mas, dulu buka pertama kita kaki 5. Oh, kaki 5. Nah, di utara Banjateng. Oh, utara Banjateng. Banjateng Sukoharjo. Tadi di kaki 5 kita pakai tenda itu, terus pakai boot. Udah, banyak itu. Ya hujan, resiko hujan, kayak gitu, kehujanan. Kalau untuk memasarkan itu, ini tak jelasin kayak kulitnya aja ya. Soalnya kalau kita kan nanti bergerak bicara marketing itu kan banyak. Kita kan sekarang itu udah di zaman semua serba digital. Tapi tidak menutup kemungkinan offline itu juga masih masuk. Karena apa? Orang-orang tua zaman dulu itu juga belum terlalu melek banget tentang digital. Digital itu kan mulai dari anak-anak muda, seumuran kita semua. Nah dulu waktu pemasaran saya ada melalui digital. Jadi lewat Instagram, Facebook, kalau dulu ada BBM, WA, terus kemudian offline juga tak jalanin kayak sebar brosur, ikut sponsor majalah itu yang di lokal aja. Tuh, terus kemudian seiring berjalannya waktu kayak sponsor majalah-majalah lokal itu nggak ada, mulai menghilang. Akhirnya kita lebih ke ke online. Kalau untuk offline kita biasanya itu kita kayak sebulan itu ngasih ke instansi atau ke orang-orang yang terdekat dengan kita, atau enggak pelanggan loyal kita lah, kita ngasih itu. Soalnya kalau kita bicara marketing atau dan sebagainya, sebenarnya ilmu marketing paling hebat menurut saya ya, dari dulu sampai sekarang itu adalah ilmu gedok tular. Gedok tular itu dari mulut ke mulut, itu udah benar-benar paling efektif. Nah, tinggal nanti mengolahnya bagaimana caranya kita itu bisa memuaskan pembeli ke customer. Akhirnya biar customer itu menjadi marketing kita sendiri. Mau sehebat apapun ilmu marketing di zaman sekarang, itu menurut saya pasti paling relevan itu tadi, mulut ke mulut. Jadikanlah customer kita marketing kita. Dan sampai sekarang pun saya juga masih melakukan seperti itu. Kayak ngasih itu kan sebenarnya kan ya, tapi tak kayak. Nah misalnya benar-benar NAI, jadi dia bakal cerita ke teman-temannya. Kalau untuk online itu kan seperti buat informasi outlet. Jadi sebuah ibaratnya kita punya toko online. Itu saya sendiri lebih ke tak setup, iki aku di toko, segala informasi ini toko iki, dari alamat, menu dan sebagainya, pelayanan, iki loh, kayak ini. Nah dari situ kan nanti orang itu pasti kan melihat dulu background tokonya itu seperti apa. Kemudian kalau dia tertarik, dia pasti akan datang. Nah datang itu nanti dia juga pasti ada beberapa pertanyaan dan pasti juga akan gini, antara datang itu terpuaskan atau datang cuma oh ya udah. Sempat mas, kesulitannya banyak sampai sekarang pun masih. Kalau kesulitan itu dulu sebenarnya lebih ke ini sih, perizinan kita belum ke sana, tapi memang kita baru proses perizinan. Lebih ke cara mengelola usaha sih.
Jadi kan banyak banget ternyata. Setelah tak dalami dari segi mengelola usaha itu kan nggak cuma kita buka toko udah selesai. Kalau cuma buka toko selesai itu menurut saya kok kurang. Nanti nunggu pembeli datang itu kemas aku ya juga kok nggak ada effort sing saya keluarkan. Dan akhirnya kan itu timbul masalah banyak banget ya. Kayak tadi mengenalkan produk ke orang lain itu gimana biar orang ini minimal tahu dulu, terus kemudian mengkonsistenkan sebuah rasa, konsisten buka, mengelola karyawan, manajerial waktu, terus keuangan harus ditata. Banyak banget sampai sekarang masih ada terus. Dan itu dikerjain sendiri? Iya dulu. Apa dibantu? Nah dulu tak kerjain semua sendiri. Tapi kalau sekarang udah mulai tak break. Tadi kayak ini tugasnya tak delegasikan ke ini. Terus yang ini tak delegasikan ke ini. Jadi lebih ke penugasan sendiri-sendiri. Jadi aku tinggal kontrol yang bagian tak kasih tugas. Awalnya dulu seperti itu, karena saya tidak punya ilmu, kan semua juga butuh ilmu. Pengembangan sama ngelola itu ternyata juga ada ilmunya, nggak cuma asal-asalan. Kalau dulu memang saya seperti itu, jadi aku wirawiri rono rene, terus akhirnya tak rasake kok aku kesel waktu kontak nendalan. Pada akhirnya ya sinau dari pengalaman, belajar dari beberapa orang, mulai dirubah. Tadi setiap ini harus ada kepala area. Jadi kepala area itu membawahi cabang orang-orangnya. Nanti yang tak kontrol itu kepala area. Kepala area itu nanti yang bagian muter. Ibaratnya gini, saya punya 4 cabang di area Karanganyar. Area kayaknya tak taruh satu kepala area. Satu kepala area dia membawahi 4 cabang. Saya kayak kapten. Jadi nanti yang saya kunci, yang saya pegang, saya tak marah-marahin itu kepala areanya. Kalau dia nggak becus kerja ya yang kena dia. Bukan 4 cabangnya ini. 4 cabang ini kan sudah di set up dari apa yang sudah ada, di copy dari pusat. Ini kan tinggal jalan. Tapi kalau ini tidak berjalan sesuai jalurnya, yang dimarahi kepala areanya. Kan kepala area itu kan cuma memastikan bahwa semua toko ini berjalan sesuai jalan, jalurnya. Kalau sampai ada yang melenceng, dia wajib menegur. Modal awalnya dulu kayak 6 juta, Mas. Itu aku ngedol PS, terus ada tabungan. Pasti ada cerita lucu di balik ya. Tak ada sih, wah. Aku pengen buka usaha, kan posisi mau buka gerobakan itu. Yeah. Ada dana 3 juta, terus aku punya PS itu. Wah, tak ada sih, weh. Kok nek usaha aku mlaku, salah tuku meneh. Berarti modal sendiri ya, Pak? Modal sendiri. Enggak, sama sekali enggak ada dari Nggak ada dari siapa-siapa, nggak ada. Kan modal sendiri, modal nekat, modal dengkul. Kalau inovasi upgrade itu kita tetap wajib, Mas, karena mau nggak mau kita harus mengikuti perkembangan zaman. Itu nanti seperti kayak misal teman-teman itu tahu resto-resto fast food yang udah terkenal itu kan setiap bulan itu dia pasti ngeluarin menu baru, varian baru, walaupun itu nanti laku atau nggak laku, ya tetap dia pasti setiap bulan itu ngeluarin, atau setiap tahun, setengah tahun itu dia pasti ngeluarin. Itu cuma apa? Biar eksistensinya usaha itu tetap berjalan. Jadi kita itu kan cuma butuh kayak eksistensi biar orang itu tahu ini loh, usaha kita ini masih berjalan. Dan inovasi itu ya itu wajib. Makanya kan gini, walaupun kita sama-sama punya usaha yang sama, tapi kalau enggak dari ownernya sendiri yang berinovasi, enggak bisa. Maksudnya enggak bisa, semua orang
bisa membuka usaha yang sama, tapi tidak semua orang itu bisa tahu jalan usaha si ownernya. Mau di visi misi, terus apa yang akan dilakukan si owner dari usahanya ke 5 tahun ke depan itu semua orang nggak tahu. Kita nggak tahu. Tanya visi misi masih belum paten, tapi ya ada. Cuman untuk saya juga belum berani ngasih statement sih. Mempertahankan, karena merintis itu menurut saya, ya sebenarnya merintis itu juga berat, tapi kan lebih berat lagi itu kalau mempertahankan. Soalnya kalau merintis itu beratnya itu paling di effort awal pengenalan ke orang, itu juga berat sih. Tapi kalau mempertahan gitu, ibaratnya sesuatu yang wis jadi dikenal banyak orang. Nah sekali dia rusak, pasti rusak semuanya, ambruknya cepat. Kalau di tempat saya, alhamdulillahnya nggak kena dampak, jadi malah naik. Soalnya kan jadi kan gitu nih, waktu kita pandemi itu kan kita pergerakannya dibatasi dan semua orang disuruh di rumah terus. Nah dari situ kan mereka itu kan juga bosen dan mau nyari makan pun juga kayak males gitu loh keluar. Nah dari situ malah di tempat kita naik, karena kita kan juga lewat penjualannya lewat online juga, aplikasi online. Jadi ya mungkin di teman-teman yang tempat lain terkena pandemi, tapi alhamdulillahnya kalau di sini nggak benar. Moto hidup saya, jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah berhenti menyerah. Kalau kita punya itu sama artinya kita itu sudah tamat. Setiap masalah yang kita alami itu pasti, yakinlah semua itu pasti selesai, karena kita punya Sang Pencipta. Silahkan mendekat ke Yang Maha Kuasa. Nggak ada masalah di dunia ini yang nggak selesai, itu pasti selesai selama kita hidup. Dan jangan pernah kita berpikir ketika kita punya masalah, kok aku tok ya sing paling menderita. Enggak, banyak yang lebih menderita. Cuman kadang kita memang harus belajar bagaimana kita bersahabat dengan masalah dan cara mengelola masalah, seperti itu. Terus kalau kita nggak punya masalah, berarti kita sudah nggak ada. Itu. Dan jangan pernah lupa untuk berbagi dalam artian kalau kita punya ilmu, kalau kita punya materi, jangan lupa untuk berbagi ke orang yang lebih membutuhkan kita. Setiap hari kalau bisa kita berbuat satu kebaikan, entah itu terserah mau apalah, teman-teman pasti juga tahu sendiri. Pokoknya itu nanti akan merubah diri kita tanpa kita sadari. Jadi kalau kita udah kebiasa terus-menerus, itu kan diri kita itu kayak kebentuk dengan sendirinya. Habit, pola pikir dan sebagainya itu pasti kebentuk sendiri. Oke, berarti intinya jangan pernah berhenti untuk belajar dan jangan pernah menyerah. Ya. Harapannya bisa membuka banyak lowongan kerja dan bisa mempekerjakan banyak orang. Ya, itu aja. Sebenarnya kalau persaingan itu, ya dulu sempat saya itu takut kan, maksudnya takutnya ya itu tadi, karena kita kurang ilmu, kita tuh pasti akan selalu ketakutan atau overthinking, padahal sesuatu itu kan belum tentu terjadi. Dulu saya pernah sempat takut banget ketika persaingan ini
ketat, sulit dan sebagainya. Tapi makin lama makin kesini, setelah tak sadari, ternyata yang bikin takut adalah diri saya sendiri. Kompetitor itu sebenarnya nggak ada. Kompetitor itu adalah diri kita sendiri. Kita melawan diri kita. Contohnya di kemarin banyak banget martabak yang buka di samping sini. Tapi pada akhirnya taneng ketok mereka ya oleh dewe. So, aku juga dapat kesimpulan bahwa sebenarnya ini ada rasa nggak kasih kayak ngono kuwi, malah nanti pikiran kita jadi rusak. Kita tetap fokus aja sama usaha kita, benahi dalamnya, benahi pelayanannya, benahi sistemnya. Insya Allah kalau memang itu pelanggan dan itu rezeki kita nggak bakal ngalih kok, nggak bakal mereka itu nggak bakal kemana-mana. Jadi jangan pernah takut soal kompetitor dan sebagainya, jangan pernah. Nanti nggak merusak mindset, merusak otak. Gitu. Berarti ini apa ya, setuju ya Pak ya, kalau ada istilah usaha itu sebanding sama kerja keras kita. Ya. Hasil usaha itu. Ya, saya setuju. Hasil sama dengan apa yang kita kerjakan. Jadi kita nggak usah mikir hasil, kita kerjakan apa yang udah kita ada, maksimalkan. Itu nanti hasil itu akan mengikuti dengan sendirinya. Dan itu sudah banyak orang yang melakukan, dan alhamdulillah saya juga udah melakukan itu. Ya mungkin dulu sempat kayak mikir gini, wah aku kok dodol sore tekannya golek oleh semene yo, ras banding karo anuku. Terus kemudian itu kan mindset kotor, karubah ya lah rasa mikir hasil sih, penting kabeh tak lakoni. Ya alhamdulillah naik dengan sendirinya. Mari kita coba.